beberapa tempat yang dia hanya foya-foya kita pelototin, dia ngambilin uang banyak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya memastikan bahwa penyaluran APBN tetap berjalan dengan baik di akhir tahun. Anggaran dimulai dengan mengunjungi Direktorat KCTP, KPPN Jakarta 1 dan KPPN Jakarta 2 untuk memastikan bahwa operasi atau layanan pada KPPN tetap berjalan dengan standar sebagaimana mestinya. Saya memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk berdialog dengan satuan kerja yang dilayani untuk mendapatkan gambaran apakah proses pencairan anggaran pada akhir tahun berjalan lancar. Momen akhir tahun ini krusial, terutama untuk wilayah kerja DKI Jakarta karena menangani 70% dari alokasi belanja pemerintah pusat terhadap APBN. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat ALKO bersama dengan para pimpinan dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan dialog akhir tahun dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Indonesia untuk memastikan di akhir tahun semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya barusan selesai acara tadi. Sedikit ke kinerja APBN. Pada agenda dialog akhir tahun, saya berinteraksi melalui ruang daring dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang tersebar di Indonesia. Masing-masing regional melaporkan mengenai update dan kondisi dari APBN regionalnya. Pada sisi ini juga saya berkoordinasi dengan seluruh perwakilan Kementerian Keuangan di regional mengenai penyelesaian transaksi akhir tahun anggaran 2025. Selanjutnya kinerja APBN berjalan on track dan terkendali. Kami terus memantau perkembangan kerja APBN sampai tuntas nanti malam jam 12 ya. Realisasi APBN 2025 rencananya akan disampaikan dalam konferensi pers minggu depan. APBN akan terus kami kelola dengan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, juga memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. Itu mungkin pernyataan pendek dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh review dulu gak sih Pak ekonomi 2025 yang Bapak lihat kayak gimana gitu sekarang? Mungkin proyeksi untuk tahun depan. 2025 ekonomi di awal tahun sampai mungkin bulan 9 melambat dengan amat signifikan. Tapi dengan perubahan kebijakan dari kami yang kemudian dibantu oleh Bank Sentral hari ini, ekonomi kita berhasil recover dengan cukup baik, terutama yang triwulan keempat. Ada dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonominya lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan Bank Sentral yang sekarang terdiversikan. Jadi 1 bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan Bank Sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit dicapai. Cukup. Kalau proyeksi 2025 berapa Pak? Jadi 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang tumbuh 6% itu upaya apa sih Pak yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama ya fiskal diberjalan dengan cepat di awal tahun udah mulai jalan tuh. Terus kami sinkroni kebijakan moneter lebih baik dengan moneter yang bukan saya intervensi ya. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. Kemudian seperti Anda lihat kan, kita tahun lagi mulai sidangkan walaupun baru 1 kali kan. Tapi saya di situ sudah bisa ngeliat deh kira-kira program yang dihadapi bisa apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh sidangnya seminggu sekali kan, mulai minggu depan. Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan
hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini. Tapi rupanya asing juga melihat tuh kebijakan itu, mereka melihat dan kelihatan semakin optimis. Udah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain yang pengusahanya punya investasi di sini. Beberapa sudah masuk. Jadi saya yakin dengan kalau itu dilakukan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Kamu bilang beras dulu kan nggak mungkin, hasilnya semakin baik. Nanti peraturan baru kita akan mengganggu, kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6% atau lebih. Pak Purbaya, tadi kan rapat Alko ya Pak, mungkin bisa dikasih bocoran dikit Pak, kondisi penerimaan pajak kita di tahun ini gimana Pak? Kondisi apa? Penerimaan pajak kita. Pajak Pak. Kan nanti Pak akan diumumkan minggu depan ya. Tanggal 7. Gini, pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya berada di bawah target yang di APBN. Jadi kita nggak memungkiri itu kan, karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, sudah bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai yang bagus. Kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan nggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi. Jadi kita lakukan kebijakan counter cyclical yang secara nggak langsung, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus. Ini saya yakin di akhir bulan pertama tahun ini depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat. Pak Purbaya, realisasi penempatan dana di perbankan 76 triliun itu sudah berapa sih Pak? 200 sama 76. Ya, 76 triliun tambahan kan? Oh. Tambahan. Udah berapa Pak realisasi? Itu kan kita udah masukkan semua waktu itu ke bank ke perbankan. Jadi pelan-pelan kita tarik sedikit. Ya. Sekarang di bank ada 200. Misalnya di bank ada 201 triliun yang di perbankan. Yang 76 kita tarik, tapi kita belanjakan lagi. Jadi masuk ke sistem, tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi bank, saya tarik, belanjain lagi saya. Udah masuk di sistem lagi. Jadi tapi yang lurus ke sana. Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Jadi bukan dipinjamin oleh banknya, tapi sebelum dipinjamin pasti, tapi tarik, saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif. Terus beberapa 2 minggu terakhir Bank Sentral juga sudah mendukung kebijakan kami. Artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda boleh takut ekonomi akan melambat. Pak, tadi kan dampak dari injeksi itu kan kurang optimal dari Pak. Salah satu penyebab itu karena tidak sinkron kebijakan dengan Bank Sentral. Dan tidak sinkron. Cara kami melakukan kebijakan yang maksudnya kan beda. Ada perbedaan dampak waktu, hanya itu aja. Tapi sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, harusnya sih ke depan tidak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa. Dan kita lihat 2 minggu terakhir sudah amat baik sekali. Harusnya sih nggak ada halangan lagi. Dari Kemenkeu masih ada faktor dari real sektor yang bermasalah. Berdasarkan masalah ya, ketika sebelumnya nggak ada bank sistem sebelumnya, ya jelas itu real sektor ada masalah kan. Tapi kalau Anda lihat waktu di sidang yang pertama kita lagi ada kan perusahaan tekstil yang nggak bisa dapat pinjaman dari bank, padahal semuanya siap dan pembelinya ada, agunannya ada, tapi nggak bisa pinjam bank lagi, uang di bank. Ya itu indikasi bahwa di perbankan waktu dia itu ya likuiditasnya belum cukup. Tapi ke depan kan kita betulin, yang tadi kita masukin lewat pool, harusnya sih udah jalan. Kan saya akan cek. Jadi kondisi ke depan akan berbeda.
Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun yang APBN 5,4 ya, saya akan paksa dorong ke 6% dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral. Pak mau tanya, dua pekan terakhir BI sudah mendukung kebijakan kami itu dalam bentuk apa ya Pak, kalau bisa disampaikan? Dalam bentuk komunikasi dengan masyarakat yang lebih baik, dan yang di lapangan itu, kalau saya boleh cerita sedikit, bahaya susah banget ya. Kalau Anda lihat base money atau nol yang saya sudah sering sebut, alhamdulillah sekarang sudah tumbuhnya ke double digit lagi, menuju ke arah 13% kalau data nanti keluar. Sebelumnya sampai turunkan ke, tadi dari ketika saya injek ke 13, turun ke 7, turun ke 6, ke 5, sekarang berbalik ke arah 13%. Mungkin data sekarang sudah 13% lagi, jadi itu menunjukkan kontribusi yang real dari Bank Sentral ke perekonomian. Pak, soal belanja pemerintah, Pak, evaluasi tentang belanja pemerintah untuk tahun ini kayak seperti apa, Pak, dan apakah sudah cukup maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini? Yang kedua, mengenai pertumbuhan kredit itu kan masih lambat, Pak. Sementara likuiditasnya masih sangat banyak. Gimana nanti untuk mendorong agar kredit ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha? Jadi gini, untuk belanja kita tumbuh sedikit ya, bayangkan tumbuh berapa? 4% lah. Nanti akan kita ditanya berapa persentase minggu depan. Tapi dibanding tahun lalu tumbuh lumayan lah, nggak double digit tapi belanja tumbuh cukup baik. Artinya dari segi belanja nggak ada masalah, kita bisa belanja dengan baik. Cuma ya tadi income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita, sehingga defisitnya lebih lebar dari pikiran semula. Nanti akan ditanya akan kita presentasikan minggu depan. Karena angkanya bisa terus nih sampai malam nih. Ya, hanya di titik ini banyak uang masuk juga. Baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember tenang, rupanya belum tuh. Semalamnya saya nggak bisa tidur. Uangnya masuk ya, uangnya masuk ya. Nanti defisit bisa melibatkan kalau ada uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar, tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba dan sebenarnya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Jadi saya bilang tadi terkendali. Yang kedua, untuk apa dampak ke sistem perekonomian ketika Bank Sentral membantu ekonomi kita? Gini, kalau bank punya uang lebih, dan saya tiba-tiba dia punya 20 triliun, dia maunya taruh di bank sentral kan supaya dapat bunga SPB dan lain-lain. Ternyata nggak bisa, kan uangnya dia pegang kan, ditaruh di berangkas ya, kira-kira gitu kan. Tapi kalau di berangkas terus rugi dia mesti bayar bunga ke deposannya kan, 3%, 4% tergantung kondisi banknya. Jadi dia akan terpaksa mencari tempat di mana uang itu menghasilkan return yang lebih tinggi. Mungkin pertama capital market, pasar obligasi dan lain-lain. Tapi eventually kan supply pasar modal, instrumen pasar modal maupun obligasi kan bukan unlimited. Suatu saat dia nggak bisa ulang lagi. Dia akan coba cari kredit-kredit yang pertama yang bagus-bagus. Ketika bank banyak berkompetisi untuk menyalurkan kredit ke yang proyek yang bagus, kan bunganya turun untuk orang yang punya proyek yang bagus nanti. Nanti kalau proyeknya udah bagus, udah habis dia akan cari yang bagus sedikit, bagus lah di bawah sedikit. Terus semuanya berbeda, bunga akan turun, kredit akan tumbuh. Jadi kebijakan itu akan memaksa bank menyalurkan kredit. Kalau enggak, dia rugi. Jadi kebijakan yang bagus sekali yang didukung oleh Bank Sentral.
Kata mau kalau ngomong, saya boleh ngomong gitu ya, boleh, kayak gitu. Tapi Pak, dari sisi pengusahanya kan katanya masih enggan untuk menggunakan likuiditas yang ada untuk mencari kredit. Itu gimana? Kalau Anda Pak, ini pengusaha juga akan lihat ketika pas uangnya banyak, jadi demand untuk for kredit itu nggak ada tuh, nggak pernah. Anda lihat aja waktu yang kasus saya yang pertama, dia cari kredit loh, cari pinjaman dari bank yang nggak ada yang ngasih pinjam. Kenapa? Dia bisa nonton tempat yang lebih enak. Tapi sekarang ketika uangnya lebih, ada yang minta seperti itu, pasti dia salurkan lebih cepat dengan lebih cepat. Jadi nggak betul klaim bahwa undisbursed loan tinggi, karena itu ditambah uang pun nggak ada yang minjem di perekonomian. Kalau saya lihat undisbursed loan tuh share-nya kira-kira sama terus sepanjang tahun, segitu aja dari total portfolio loan banknya. Artinya apa? Kalau kita lihat pengalaman tahun 2020, 2021, bulan Mei kita ketinggian uang, kredit tumbuh. Saya yakin posisi undisbursed sama kan? Tapi tetap aja kreditnya bisa tumbuh double digit pada waktu itu. Jadi ya, problem undisbursed loan ada, tapi ketika ekonomi tumbuh, yang lain akan pinjam lebih banyak ke perbankan. Harusnya dampaknya positif. Dan kalau kita lihat biasanya sih 3 bulan, 4 bulan setelah uang itu masuk ke sistem, kredit mulai tumbuh dengan lebih signifikan. Kalau kredit cepat ya, tapi economic activity overall akan tumbuh dengan signifikan 2 bulan, 3 bulan setelah uang itu masuk ke sistem. Anda lihat kan, walaupun nggak penuh dampak yang saya injek ke sistem kemarin, tapi ekonomi ada berbalik kan. Kenapa orang nggak demo lagi di jalan? Karena mereka merasa ada harapan masa depan yang lebih baik, karena mereka sudah melihat ada pergerakan di perekonomian. Kalau Anda lihat di kampung-kampung, di itu, di pinggiran, udah mulai gerak ekonominya loh. Paling nggak sesuram waktu itu. Itu dampak dari kebijakan yang waktu itu. Jadi itu bukan terjadi begitu saja. Itu efek real dari suatu kebijakan moneter dan fiskal yang pas. Anda masih berapa kan? Pak, kalau boleh tahu kementerian lembaga yang udah ngembaliin anggaran yang belum terserap per hari ini berapa Pak? Ini rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan. Yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi. Cuma untuk menunjukkan ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari KW11 untuk masuk ke Kementerian Lembaga kan. Saya akan monitor penyerapan mereka seperti apa, bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai dengan programnya, dimakan apa enggak. Begitu kira-kira. Berarti uang masuknya banyak ya Pak? Ya? Uang masuknya banyak. Nominalnya dong Pak? yang dikembalikan Nominalnya dikembalikan secara keseluruhan Pak. Jangan dulu. Ada kita, ntar kita tadi minggu depan lah kita ngomong. Pada kondisi fiskalnya terkendali, berarti dipastikan ya lebih dari 275 atau mendekati 275 atau Di atas itu. di atas 275. Yang jelas kami tidak melanggar undang-undang 3%. Dan kami komunikasi terus dengan DPR. Di atas Oslo ya Pak, sorry Pak, 278. Mungkin ini kan masih bergerak nih. Minggu depan deh pastinya di atas, saya salah ngomong. Karena geser-geser yang kayaknya nih. Kalau defisit di atas 2,78 berarti outlook penerimaan pajaknya bakal realisasi penerimaan pajaknya di bawah outlook Pak, atau gimana Pak? Ya, di bawah outlook kira-kira. Tapi detailnya nih minggu depan saya presentasikan. Pak Purbaya, terkait bea keluar yang emas sama batu bara kan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026. Itu besarannya kira-kira berapa ya Pak untuk yang bea keluarnya itu dipungutnya besarannya berapa? Lalu juga berarti BK-nya yang sebelum dikapalkan ya Pak untuk batu bara? Itu untuk levelnya masih di pembahasan. Kalau nggak salah sih diusulkan
Mbak, tergantung harga batu baranya ya. Ada 5, ada 8, ada 11, tergantung level harga batu baranya. Di bawah harga tentu 5, di atas harga tentu 8, di atas 11. Tapi ini masih didiskusikan di level teknis ya. Praktiknya apa itu? Sedang akan dibuat. Ya. Jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya, karena sebagian juga masih ada yang protes kan. Kita mungkin akan ataskan ke depan. Berarti bisa mundur dari tanggal 1 dong Pak, karena ada tanggal besok. Bisa berlaku surut juga. Itu logika pengenaan biaya keluar itu mengkompensasi restitusi dari pajak batu bara yang tinggi atau tinggi? Dari apa? Pajak Restitusi pajak. Antara itu, tapi kalau saya lihat netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPH, bayar itu, royalti segala macam. Tapi ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Ya. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang udah pada kayak itu. Menurut Anda wajar nggak? Undang-undang 3, gue ingetnya Undang 33 aja. Undang-undang 45 pasal 33, gue lupa ayatnya. Kira-kira itu tetap bumi dan tanah dan kemakmuran yang sebuah punya kemakmuran rakyat kan. Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, ambil, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya di batu bara, selesai. Saya masih nol. Dari sisi fiskal, tapi kan nggak gitu kebijakannya. Kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga. Kan pajaknya bukan saya pakai makan-makan, tapi tadi makan-makan ya. Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Itu kira-kira, jadi kita cari balance yang pas buat semua pelaku bisnis maupun untuk negaranya. Tujuan kami bukan mematikan industri batubara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara mereka pun diuntungkan juga. Tapi kondisinya kan ketika momentumnya itu Pak diberlakukan ketika harga batu bara lagi turun ya Pak. Nah itu ada sudah berdiskusi dengan pengusaha batu bara. Enggak. Karena masih diskusi. Dia udah untung banyak. Dia dapat memberikan net pajak negatif. Dia cuma balikan ke normal aja. Itu gara-gara undang-undang Cipta Kerja kan. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi sehingga dan pelaksanaan restitusinya berlebihan, itu aja. Pak Purbaya, terkait uang sitaan 36,6 triliun kemarin, Pak, itu digunakan untuk menambal defisit APBN atau seperti kata Pak Prabowo untuk membangun hunian tetap di Sumatera sebanyak 100.000 itu Pak? Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya, hunian tetap. tetap. Iya, hunian tetap di Sumatera. Yang Udah ada kan? Itu udah kita uangnya sudah ada, itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya. Pak, mengenai soal pungutan pajak marketplace berarti belum bakal berjalan di 2026 ya? Pajak apa? Pajak marketplace, Pak. Pajak marketplace 0,5. Nanti kita lihat 0,5. Iya. Nanti kita lihat kondisi perekonomian. Kalau membaik, ya saya bilang tadi kan kalau membaik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan ditarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan ditarik. Ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti itu orang juga ditarik pajak nggak kerasa amat karena mereka income-nya juga kencang. Pak, soal realisasi KL ya Pak, apakah bisa dijabarkan Pak? Ya Pak Menteri, KL dengan realisasi anggaran nanti di 2000. Itu nanti minggu depan detailnya itu. Bener ya sih Pak, ada isu kalau Kementerian Pertahanan tuh anggarannya itu udah jauh di atas dan yang dianggarkan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Iya tahun ini. Isu Pak. Oh. Cuma mau nanya juga Pak soal Kita akan buka per departemen kali.
mintanya. Tidak berkait. Nah, harusnya karena ada beberapa tempat yang sensitif, jadi dalam pengertian sensitif aja. Susah banget kalau sensitif banget nanti ketahuan jadi ya. Ya, saya akan lihat seperti apa. Soal target kan tadi disebutkan pajak di bawah KPPN ya Pak. Dampaknya ke realisasi defisit sebenarnya Pak, apakah benar udah 3%? Terus dengan realisasi penerimaan di bawah target yang tahun ini gimana ke target 2026, apakah mungkin menantang? Oh, 2026, jadi gini, 2025 ditanyakan tahun depan, minggu depan yang saya jelaskan. Saya jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini, tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang dia hanya foya-foya kita pelototin, dia ngambilin uang banyak. Jadi itu mungkin sebelumnya nggak tahu mau dihabisin gimana mereka, tapi kita lihatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita ngapain jadi dibalikin cukup banyak. Defisit di atas 2,78 itu benar udah nanti kita lihat minggu depan, ini nanti malam sampai nanti malam bergerak terus nih angkanya nih. Nanti kalau saya sebut salah, Surabaya salah katanya. Oh, boleh kontrol nggak sih Pak? Jadi pasti di atas 278 atau sebenarnya? Nggak tahu mas, kita lihat. Nanti tanggal 7 aja nanti. Minggu depan kan ya. Ya. Pak, soal Nanti kalau di atas nanti yang di Bapres Pak Wamen aja. Lagi? Pak, soal konteks yang masih banyak gangguan Pak, ini kan wajib pajak mau aktifasi jadi masih banyak gangguan Pak. Iya, besok udah lapor. Iya, webnya ini webnya error terus. Pada ngomel-ngomel Soal sosmed Pak. Ada beberapa orang yang ngomel saya, 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Itu bisa masuk gak? Nggak bisa. Saya juga dari kemarin Pak. Itu kayaknya complicated ya caranya ya. Nanti saya nilai deh, saya lihat lagi. Apa sistemnya sih? Kalau ada digaya sembarangan pajak, pasti selesai. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Susah, makanya gue bingung itu salah sistem atau ininya. Jadi gini aja deh. Di sini buat deh training untuk mereka pajak apa kita ketemu sebelumnya di orang pajak sini, Anda bantu deh biar nunjukin bahwa itu bisa kalau Anda mengerti. Tapi sepertinya masih dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukinnya tuh. Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatang tuh banyak di KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat. Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke itu ke orang pajak tempat baik itu. Pak, tapi Cortex masih dipegang pihak LG atau gimana Pak? Sudah enggak? Oh, sudah. Sudah kita betulin terus. Sudah serah terima source code itu Pak? Sudah. Cukup Pak? Pertengahan Desember kemarin, 15 Desember. Tapi katanya mereka masih mau ngasih garansi sampai bulan Maret tahun depan. Yang saya sih nggak terlalu penting karena mereka yang untuk yang ada aja nggak bisa. Pak, soal ekspor batubara dong Pak, apakah Kemenko ke depannya akan mendorong penggunaan kembali PPN untuk ekspor batubara seperti sebelum UU tidak berlaku Pak? Kan sudah dikenakan biaya keluar, apakah ke depannya bakal dikenakan PPN lagi dengan merevisi UU tersebut atau mungkin angka lain gitu Pak? Anda nafsu amat. Gua kasih pajaknya dia ribut, tambah lagi PPN, nambahin itu. Nanti kita cek deh seperti apa yang terbaik ya. Tapi yang sekarang langkahnya itu biar ekspor aja. Pak, kemarin kan Bapak bertemu sama Bu Rini sama Bu Menpan. Iya, Menpan RB. Apakah ada bahas tentang terkait kenaikan gaji ASN juga Pak? Atau gaji tunggal Atau gaji single salary? Karena kemarin kita tungguin nggak ada. Iya. Dia ngomong apa dia? Dia kan Nggak ngomong apa-apa. Lewat basement. Pas pulang nggak lewat teman Pak, jadi nggak bisa nanya sama ini. Wah, Anda harus tanya dia kalau gitu. Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain. Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau nggak itu saya harusnya kalau semuanya simpan dari awal, sekarang kita udah bisa lihat kemana ini income kita.
Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita gitu. Dengan kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada tenaga belanja pemerintah. Pak, bacaan Kemenkyu soal geopolitik. Yang mana? Seru lagi. Yang lain. Habis ya? Cina Taiwan itu kalau ngefek ke 2026 gimana Pak? Terus kemudian Rusia Ukraina kan juga belum pasti. Dan kalau bacaan Kemenkyu politik ke depan gimana Pak efeknya? Kalau geopolitik itu hal yang di luar kendali kita. Ya kita bisa anggap kalau Cina pasti nggak akan pernah kalah. Kalau hitungan saya, Cina kan orang pintar tuh. Dia nggak Taiwan, karena dia juga rugi. Banyak investor Taiwan juga di Cina. Gitu. Kalau dia kan hanya itu aja, jangan sampai Taiwan merdeka. Tapi kira-kira, jadi kayak politik ya. Kalau ini kebiasaan waktu di maritim. Saya kedua maritim dan energi kan, itu termasuk kalau Cina. Tapi nggak boleh ngomong gitu, saya menteri keuangan sekarang. Jadi kira-kira gini. Saya akan fokus ke kebijakan dalam negeri saja dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat daya saing kita di pasar luar negeri. Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kita bisa jaga domestik ekonominya, di mana domestik demand memberi kontribusi ke 9% terhadap perekonomian, harusnya kita mana-mana. Jadi jangan takut. Tadi ada di tangan orang yang ahli. Mantap. Kalau tiba-tiba suka lupa kadang-kadang. Nanti tato beredar yang itu ya. Nggak, Anda nggak usah takut. Kalau kita ada bersatu, harusnya sih nggak ada masalah untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pak, untuk bencana Sumatera ada anggaran tambahan untuk BNPB? BNPB? Ya. Dari hasil kemarin di Aceh gimana? BNPB kan masih ada sisa anggaran 1,5 triliun, tapi sampai sekarang mereka belum melanjutkan, jadi saya nggak tahu. Tapi kita coba alihkan ke ada yang namanya Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasat. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dalam waktu cepat. Kalau bisa ya hari ini dicairkan karena ditarikkan 1 triliun. Kalau bisa saya pikir saya nggak akan ambil sana, tapi mereka perlu ganti jembatan-jembatan yang mereka beli. Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu, dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka oleh bupati-bupati dan gubernur kemarin. Anggarannya ada, jadi kalau bisa dimasukkan hari ini, itu hari ini langsung cair. Jadi dari kemarin sore, malam, pagi terus sebetulnya sudah dilihat gimana cara mencairkan anggarannya. Kan tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana. Kita sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasam. Jadi ke Angkatan Darat. Tapi nanti ke Aceh juga. Artinya untuk sementara pakai belanja kementerian lembaga yang kita anggap tidak produktif. Itu sudah kita sisir sebelum bencana, jadi saya udah punya tuh 60 triliun sebelum bencana itu. Jadi begitu bencana ya udah tinggal geser situ aja. Jadi anggarannya untuk bencana aman. Kalau untuk Aceh kita sudah mempertimbangkan di provinsi, kabupaten kota Aceh. Nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong jadi sama dengan tahun 2025. Itu yang mereka minta kemarin misalnya di Aceh. Kalau jembatan itu udah ada kita ngarah ke misalkan menambah gaji untuk para TNI yang kemarin Bapak sempat sendiri oleh tawar, mari kasih makan doang. Mbak, tergantung nanti kasatnya ngajuin seperti apa. Kita bahas sesuai permintaan. Tapi belum ada pembahasan ke arah sana. Belum ada pembahasan ke arah sana, ke gaji, penambah gaji. Boleh pintar-pintar ya bisa sisipin aja. Kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja di sana berapa kan bisa. Asal masuk akal ya kita keluarin anggaran. Orang kasihan tuh, makanya nasi bungkus rupanya. Di YouTube ada yang saya lihat makan di karton loh, makan di karton loh, di TikTok. Bentar kan kasihan kayak gitu. Udah capek. Saya pikir kita harus perlakukan
lebih layak. Right? Pak, mau konfirm lagi tadi soal yang dana 276 triliun itu kan tadi katanya Bapak tarik lagi 76 tapi sisa 201, berarti yang ditarik 75 dong Pak? Iya, 75 ya. Dan itu yang Bank DKI ditarik juga nggak Pak? Atau enggak? Kan ke Bank DKI ada tambahan 1 triliun. Enggak harusnya. Jadi yang ke Bank DKI 1 triliunnya tetap? Enggak, harusnya enggak. Tapi gini, uangnya tuh masih lebih banyak, sekarang masih ada akhir tahun ini uang saya kalau nggak ini ada 390 triliun, 200 sana, sebagian di Bank Sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari. Jadi nanti kalau isu masih lebih ya kita balikin lagi. Jadi, tapi dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan Bank Sentral, perbankan harus cukup likuiditasnya. Saya nggak usah harus mikir lagi mindahin lagi lebih besar. Jadi tergantung kondisi likuidasi sistemnya. Sepertinya sudah lebih stabil dibanding sebelumnya. Sama tahun depan kira-kira ada diskon listrik lagi nggak Pak? Ada diskon tarif listrik ya? Sampai sekarang belum ada usulan, nanti kita lihat seperti apa masukannya. Tapi kalau ekonominya udah lari, maka usah. Nanti yang doain aja saya kerjanya benar sehingga ekonominya bagus. Aturan DKS 1 Januari jadi nggak sih Pak? Jadi. Kayaknya belum keluar. Bentar lagi sudah di sana. Tapi berlaku Januari tanggal 2. Januari tanggal 2 ya. 1 Januari tanggal 1. Tapi kan regulasinya belum dibahas ya gitu Pak? Kan nanti maksudnya eksportir belum bisa ada regulasi baru, jadi tetap berlaku ya? Berlaku tetap. Nanti tinggal BI buat peraturan BI-nya, ini buat PP selesai. Udah dibahas, udah disusun, udah ada harmonisasi, tinggal di sana. Anda protes apa? Enggak Pak, cuma nanya aja kenapa regulasinya belum keluar, kan pelaku usaha jadi nggak bisa memastikan detail regulasinya sesuai atau enggak dengan yang dibutuhkan. Itu seandainya misalnya berlangsung sedikit juga bisa Pak. Nggak apa-apa juga, pokoknya jalan nanti begitu soal, tapi akan seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada perubahan desain dari peraturan, tinggal masalah waktu aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Pak PPL kan kemarin udah ngajuin surat itu Pak yang mobil listrik insentif. Saya ada mobil buat 2026 industri otomotif ya. Udah baca belum Pak? Udah ada pembahasan gitu? Belum. Nanti saya akan diskusi sama mereka dulu. Ya bahas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.